Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kiran Anggara Putra Warsito dari kelas 10 RPLA nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya, yaitu membuat program C++ sederhana yang mensimulasikan sistem kasir, yaitu aplikasi kasir pangkas rambut yang bernama Rans Barbershop. Pada video ini, saya menjelaskan sebuah program C++ sederhana yang mensimulasikan sistem kasir pada Rans Barbershop. Program ini memungkinkan pengguna untuk memilih kategori pelanggan, memilih model potong rambut, menghitung subtotal secara otomatis, serta menampilkan total pembayaran dalam bentuk struk. Fitur-fitur yang ada di dalam program saya, yang pertama, ada pemilihan kategori pelanggan, seperti anak-anak, remaja, dan dewasa. Yang kedua, pemilihan model rambut beserta harganya. Yang ketiga, perhitungan total pembayaran. Yang keempat, metode pembayaran, ada dua. Yang pertama, cash, dan kedua, QRIS. Yang kelima, tampilan struk pembayaran lengkap. Yang keenam, penyimpanan struk otomatis ke dalam file struk txt. Yang ketujuh, sistem perulangan menggunakan do while. Yang kedelapan, yang terakhir, struktur switch case untuk memproses pilihan menu. Dan selanjutnya, ada materi pemrograman yang saya gunakan. Yang pertama, ada input dan output, atau C-in dan C-out. Yang kedua, ada switch case. Yang ketiga, perulangan do while. Yang keempat, variabel, tipe data, dan operasi aritmatika. Yang keempat, file handling menggunakan offstream. Dan yang kelima, menu interaktif berbasis konsol. Jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share channel ini. Di sini, saya akan menjelaskan secara lengkap bagaimana cara kerja program C++ yang saya buat, yaitu sebuah simulasi kasir pangkas rambut sederhana bernama Rans Barbershop. Program ini berfungsi untuk memilih kategori pelanggan, memilih model rambut, menghitung total pembayaran, menentukan metode pembayaran, hingga mencetak struk ke layar dan ke file txt. Yang pertama, di sini ada library. Saya menggunakan include IOStream untuk input dan output seperti C-in dan C-out. Selanjutnya ada cstdlib, digunakan untuk menjalankan perintah sistem CLS dan sistem pause. Dan yang terakhir ada fstream, dipakai untuk menyimpan struk ke dalam file txt. Setelah itu, ada beberapa variabel string seperti kategori pelanggan, model potong, dan metode pembayaran. Ada juga variabel ulang untuk menentukan apakah program akan dijalankan lagi atau tidak. Yang kedua, struktur programnya. Di sini saya menggunakan tipe data integer, kategori, model, dan jumlah. Integer juga harga sama dengan 0, integer total sama dengan 0. Di sini saya menggunakan do while, looping do while, pengulangan do while. Artinya, program akan terus berulang selama pengguna menekan huruf Y. Di sini ada pemilihan kategori pelanggan. Yang pertama anak-anak, yang kedua remaja, yang ketiga dewasa. Input akan disimpan sebagai variabel kategori. Lalu sistem CLS program akan ditutup yang bagian sini. Di sini saya menggunakan switch case untuk variabel kategori ya. Case yang pertama ada anak-anak, case kedua remaja, case ketiga dewasa. Jika pengguna menginputkan selain angka 1, 2, dan 3, maka program akan
outputkan teks ini. Maaf pisan, kategori tidak tersedia. Lalu program dihentikan. Selanjutnya ada pemilihan model. Di sini ada 5 model. Pertama, buzzcut seharga Rp15.000. Yang kedua, French crop seharga Rp20.000. Yang ketiga, low fat seharga Rp25.000. Yang keempat, mullet seharga Rp20.000. Yang kelima, undercut seharga Rp30.000. Di sini model akan divariabelkan ke chain model. Dan di sini juga jumlah potong ditanyakan, maka akan dimasukkan ke variabel jumlah. Lalu sistem CLS menutup program ini. Di sini saya modelnya menggunakan variabel model saya menggunakan switch case. Case pertama buzzcut dengan harga Rp15.000. Case kedua French crop harganya Rp20.000. Case ketiga low fat harganya Rp25.000. Case keempat mullet harganya Rp20.000. Dan case 5 undercut harga Rp30.000. Sama seperti yang di atas, jika pengguna menginput selain angka 1, 2, 3, 4, dan 5, maka monitor akan menunjukkan maaf pisan model tidak tersedia, lalu program dihentikan. Di sini saya memvariabelkan total sama dengan harga dikalikan jumlah. Di sini ada pilihan metode pembayaran. Saya menggunakan tipe data integer untuk pilih bayar. Integer uang sama dengan 0, kembalian sama dengan 0. Di sini total yang harus dibayar. Misalkan jika pengguna menginputkan undercut dengan harga Rp30.000, maka total yang harus dibayarkan Rp30.000 total di sini. Pilih metode pembayaran. Yang pertama ada cash, yang kedua ada QRIS. Di sini juga sama. Saya memvariabelkan angka 1 atau angka 2 di variabel pilih atau pilih bayar. Saya menggunakan switch cash untuk pilih bayar. Case pertama metode pembayaran dengan cash. Di sini akan ditanyakan berapa uang Anda. Masukkan uang Anda. Misalkan uang Anda Rp50.000, maka Rp50.000 akan dimasukkan ke dalam uang. Jika uangnya kurang, maka monitor akan menunjukkan uangnya kurang, misalkan Rp20.000. Di sini Rp20.000 si total ini. Transaksi akan dibatalkan dan program dihentikan. Di sini untuk kembalian sama dengan uang dikurangi total uang si pembeli kurangi total. Case kedua, metode pembayarannya menggunakan QRIS. Jika menggunakan QRIS, maka akan pas uang. Jadi si uang dari pembeli itu sama dengan total bayar dan kembaliannya 0. Lalu sistem CLS program yang di atas dilanjut ke sini. Struk pembayaran. Monitor akan menunjukkan struk pembayaran seperti ini di monitor. Yang pertama ada kategori pelanggan, model potong, jumlah potong, harga satuan, sekian, total bayarnya berapa, metode pembayaran dengan apa, QRIS atau cash, total uang customernya berapa, dan kembalian berapa. Lalu terima kasih. Ini untuk di layar. Jika struk di file txt akan menunjukkan seperti ini. Yang pertama ada banner dulu, lalu struk pembayaran. Sama seperti
di sini struk di layar. Cuman saya menambahkan ini. Terima kasih. Struk berhasil disimpan ke file struk txt. Lalu di sini ditawarkan apakah mau lagi yes or no. Maka pengguna jika menginputkan Y, maka program akan diulang kembali ke atas ini. Dan jika pengguna menginputkan selain huruf Y, misalkan N atau A, B, C, D, E, F, G, maka program akan dihentikan dan lanjut ke sini. Terima kasih telah berkunjung ke Rans Barbershop. Semoga penampilanmu makin keren. Kita coba run programnya. Misalkan di sini kategori pelanggannya remaja, berarti nomor 2. Enter. Model rambut mulet nomor 4, seharga 20.000. Jumlah potongnya berapa orang? Misalkan 1 orang untuk saya sendiri. Total yang harus dibayar adalah 20.000. Di sini kita bisa memilih metode pembayaran. Yang pertama ada cash atau QRIS. Kita coba pakai cash. Nomor 1. Berapa uang Anda? Misalkan 50.000. 50.000 dikurangi 20.000 pasti hasilnya 30.000 kan? Berarti kita akan mendapatkan kembalian 30.000. Kita lihat di sini struk pembayaran, kategori pelanggannya remaja, model potong LED. Jumlah potongnya 1 orang, harga satuannya 20.000, total bayar 20.000, metode pembayaran dengan cash, uang customernya 50.000, dan kembalian 30.000. Terima kasih. Struk berhasil disimpan ke file. Perform lagi. Yes. Kita coba 3 dewasa. Pilih model, kita coba basket. Jumlah potongnya 2 orang, 15 kali 2 berarti 15 kali 2 seberapa lagi? 15 kali 2 30 nya 30 tambah lagi. Iya, 30.000 berarti kan total yang harus dibayar 30.000. Betul. Pilih metode pembayarannya, cash atau QRIS. Tadi kan sudah dicoba cash, kita coba QRIS. 2, enter. Struk pembayaran, kategori pelanggan dewasa, model potong basket, potong 2, kesatuan 15 dikali 2, 30.000. Metode pembayarannya dengan QRIS, uang customernya 30.000. Jika menggunakan QRIS, kapas. Apakah mau lagi? Tidak. Program selesai. Kita coba lihat struknya. Control open. Nah, seperti ini struk yang ditampilkan di file txt. Yang tadi yang QRIS. Barbershop, struk pembayaran, kategori pelanggan dewasa, model potong basket, jumlah potongnya 2 orang, harga satuan 15.000, total bayarnya 30.000, metode dengan QRIS, uang customer pas 30.000. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatnya sudah